Qala musannif rahimahullah nafa'na bihi wa bi'ulumihi. Faslun ay hadza faslun, bermula ini satu pasal. Wa yustahabbu du'a'u, disunatkan berdoa aqibal khatmati, mengiringi betamat. Istihbaban muta'akkida, sunat yang kuat, syadidan yang bersengatan. Lima qaddamnahu, karena sesuatu yang telah kami dahulukan akan sesuatu itu. Nah, riwayat para sahabat, para tabi'in, incar benar orang yang betamat Quran, karena disitulah turun rahmat, doa mustajab. Nah, karena itu disunatkan benar berdoa sesudah betamat Quran itu. Warawayna fi musnadid Darimi, kami riwayatkan pada musnad ad-Darimi, an Humaidin al-A'raj, daripada Humaid al-A'raj rahimahullah. Qala, berkata Humaid, man qara'al Qur'ana, barang siapa membaca Quran sampai hatam, sebulan kah sahatam, 2 bulan kah, thumma da'a, kemudian berdoa dia, ammana, ma'aminakan, ala doaihi, atas doanya itu, 4,000 malakin, 4,000 malaikat. Wa fi riwayatin 60,000 malaikat. Di kitab Mukhtar Ahadits An-Nabawiyah itu disebutkan sampai 60,000 malaikat turun ketika batamat Al-Quran itu. Yang dari seyogianya ayyulih hafid doa, bahwa dia itu yulha, bahasa yuleha itu mucil malaikat, minta terus mulai je kita. Datang artinya datang bah minta duit kada diberi bila kada sampai bapaknya kada ampih minta. Nah, itu artinya orang mulai nenek mama lagi aur, abah lagi aur. Amun makhluk itu kada katuju kita mulain itu. Amun Allah Ta'ala ketujuh. Wah, itu bedanya. Kuitan aur, datang si anak, bah datang duit, ada di hari nasi. Si anak ini mulai orangnya mucil, tagihnya terus, duit bah. Kalau makhluk mulain itu cerewet, bahasa Indonesianya lah. Mulainya nenek, mucilnya nenek, kuitan aur, kaina aja. Nah, kalau makhluk ada ketujuh, tapi kalau Allah Ta'ala ketujuh. Artinya bila kita minta terus Allah Ta'ala senang, Allah Ta'ala senang mendengar si hamba ini berdoa, mendengar hamba ini meminta. Allah Ta'ala ketujuh benar. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta ta'arusun Allah Ta'ala kita. Wa doa, bahwa dia berdoa bil umuril muhimmati, dengan perkara penting, wal kalimatil jami'ati, dan kalimat yang mencakup. Jadi berdoa itu yang penting-penting daripada urusan dunia akhirat. Wa yakuna mu'zamu dzalika, dan bahwa adalah sebagian besar yang demikian itu, au kulluhu, atau bertaannya nang dimintan itulah, fi umuril akhirati, pada perkara akhirat, wa umuril muslimin, dan perkara kaum muslimin. Itu penting yang ditinggalnya tuh.
Nang perkara kaum muslimin tuh sekira kaum muslimin sejahtera, sekira kaum muslimin aman sentosa, sekira kaum muslimin salamatan bertahan. Wa salahi sultanihim, dan baik raja mereka. Karena kalau pemimpin jahat kita bertahan sakit. Nang kaya di Jakarta bahari itu sebelum Anies Baswedan nih gubernurnya Ahok. Itu orang kafirnya ada Islam, akhirnya dia persulit setiap acara kegiatan yang berbau Islam ada beriakannya. Habib Umar bin Hafiz datang ke Indonesia biasanya di Monas karena dihadiri jutaan manusia, ada diberiakannya oleh si Ahok neta. Jadi pindah ke Istiqlal cuma menampung ratusan ribu aja dengan beberapa tingkat neta. Jadi Habib Umar saut hendak karena sudah bakaras pembanetiannya untuk perasaan jam Habib Umar ada bapak kita di Istiqlal aja. Habib Umar malamahannya jangan dikarasi. Sulit orang bertakbiran hari raya kada diberiakannya takbir. Jadi kita perlu benar berdoa sekira pemimpin kita ini orang saleh, orang baik. Wa salahi sultanihim, dan bagus raja mereka, pemimpin mereka kaum muslimin. Wa sairi wulati umurihim, dan sekalian pemimpin perkara kaum muslimin. Wa fi taufiqihim, dan pada taufik mereka sultan pemimpin, didoakan para pemimpin itu dapat taufik litaati, untuk taat, wa ismatihim minal mukhalafat, dan terpelihara mereka para pemimpin minal mukhalafat, daripada menyalahi syariat, wa ta'awunihim alal birri wat taqwa, dan ta'awun saling tolong menolong mereka itu alal birri, atas kebaikan, wat taqwa, dan takwa, wa qiyamihim, dan melaksanakannya mereka pemimpin bil haqqi, dengan kebenaran, wa ijtima'ihim alaih, dan berhimpunnya para pemimpin alaihi, atas kebenaran. Wah, kalau para pemimpin itu bersatu dalam kebenaran, hidup kebenaran itu, sepakat untuk kebaikan, maju kebaikannya itu. Wa zuhurihim, dan menangnya para pemimpin ala a'daiddin, atas musuh agama, wasairil mukhalifin, dan sekalian yang menyalahi. Wa qad asyartu ila ahrufin min dzalik fi kitab adabil Quran, sungguh asyartu, aku isyaratkan, ila ahrufin, kepada beberapa doa, beberapa kali huruf, maksudnya beberapa doa, min dzalika, daripada itu doa bertamat Quran, fi kitab adabil Quran, pada kitab adabil Quran, at-tibyan fi adabi hamalil Quran, ada ngaran kitabnya neta. Wa dzakartu fi, aku sebutkan pada kitab itu da'awatin, beberapa doa, wajizatin, yang ringkas. Man aradaha, barang siapa hendak akan da'awat, akan doa-doa itu, nakalaha, dia kutip akan doa-doa tersebut, minhu, daripada kitab adabil Quran tadi. Ada jadi Quran tujuh nang doa bertamat Quran ada. Wa idza faragha minal khatmati, apabila selesai daripada bertamat, fal mustahabbu, disunatkan, ayyashra'a, bahwa masuk seseorang fi ukhra, pada bacaan yang lain, muttasilan, bersambung, bil khatmi, dengan bertamat tadi. Ya orang tuh sudah tamat baca surah An-Nas, sambung orang mulai muka pulang baca Fatihah, baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya habis membaca Quran, habis tamat tuh kada selesai. Nah, jadi hal ini kadang sudah tamat, merasa tamat Al-Quran, kada dibaca-baca lagi Quran, kada dibuka-buka lagi Quran,
Ada kayak sekolah bang. Quran itu bila sudah tamat buliki. Faqad istahabbahu salafu, sungguh mensunatkan akan itu masuk pada bacaan lain as-salafu, ulama-ulama terdahulu. Mereka berdalil, wahtajju, mereka berhujjah, berdalil bihi, pada itu kesunatan menyambung bacaan Quran bi hadithi Anasin, dengan hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, khairul a'mali al-hillu war-rihlatu, sepaling baik amalan al-hillu bertempat, war-rihlatu berangkat. Maksudnya apa? Hil itu bertempat, tamat Quran, rihlah berangkat pulang, baca pulang mulai awal, itu artinya. Qila, dikatakan orang, wa mahuma, apa keduanya? Hil bertempat, rihlah berangkat. Qala, Nabi berkata, ibtitahul Quran wa khatmuh, memulai membaca Quran, wa khatmuh, dan menamatakannya. Tamat, baca pulang, tamat, baca pulang. Jadi berat tundung Quran itu bertempat sudah kita tak. Kata kayak sekolahan sudah tamat ada lain. Kalau Quran itu tamat buliki pulang mulai awal, baca pulang. Sudah sampai 30 juz tamat buliki mulai juz 1, juz 2, juz 3 berangkat pulang kita sampai tamat. Ini berarti sampai sudah ke tujuan nih, tamat nih buliki pulang mulai awal. Nah itu ngarannya hil war-rihlah. Hil war-rihlah. Faslun, ay hadza faslun fi man nama an hizbihi wa wadhifatihi al-mu'tadati. Faslun, ay hadza faslun, bermula ini satu fasal, fi man, tentang orang, nama yang ketiduran, yang taguringan, an hizbihi, daripada hizibnya, daripada wiridnya, wa wadhifatihi, dan tugasnya, al-mu'tadati, yang terbiasa. Biasanya membaca Quran sahajus semalaman, pas teguringan aya apaan itu? Misalnya saben malamnya baca Quran sekian, pas teguringan malam itu aja. Rawaina fi sahih Muslimin, kami riwayatkan dalam sahih Muslim, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, daripada Umar bin Khattab, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah, man nama an hizbihi minal lail, barang siapa ketiduran, taguringan, an hizbihi, daripada wiridnya, minal lail, di malam hari. Ada terbaca sama sekali wiridan, aw an syai'in, atau dari sesuatu, minhu, daripada hizib, biasanya sahajus, hanya setengah juz, timbul teguringan, itu na an syai'in minhu, daripada sesuatu, daripada hizib. Artinya biasanya sahajus membaca Quran, hanya salam berdua lembar karena mengantuk, teguringan. Faqarahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri, maka dia membaca itu hizib, ma baina salatil fajri, sesuatu antara sembahyang fajar, wa salatil zuhri, dan sembahyang zuhur. Kutibalahu, dicatatlah bagi itu orang, ka'annama, seakan-akan, qara'ahu, dia membaca hizibnya, minal lail, di malam hari. Nah disinilah kita dianjurkan mengqadha amaliyah itu. Nang sunat-sunat tuna diqadha. Misalnya kita biasanya sembahyang duha taguringan, habis zuhur gawi duha mengqadha. Jadi jangan dibiasakan semantang itu perkara sunat, bila barayai, nah itu kata kau kita istiqamah kena. Kita misalnya saben malam baca Quran sahajus, taguringan parayai, nah itu kena kada cegeran kawa
istiqamah. Nah, jadi kayak apa? Bila kita taguringan malam hari, baca itu di pagi hari. Baca itu di pagi hari. Pahalanya kada berkurang. Nabi mengatakan, ka'annama qara'ahu minal lail, seakan-akan dia baca itu hizib minal lail di malam hari. Gitu. Faslun hadza faslun fil amri bi ta'ahudil Quran, pada perintah dengan memelihara Quran. Wa tahdziri, dan menakuti, min ta'ridhihi, dari melintangkan Quran, lin nisyan, untuk dilupakan. Jadi kalau kita ada hafalan Quran, dijaga. Misalnya kita sudah ada hafal surah Yasin, baik amalkan Yasin dengan niat menjaga hafalan itu. Walaupun misalnya kita Quran baca Yasin, amun kita kada ingat, dilupakan, kada apa-apa. Nang penting kita dalam sehari-hari dalam itu ada kita menjaga Quran itu. Dengan kita menderasi, membacai, walaupun Al-Quran, ternyata kita dilupakan Tuhan, ada kawa itu kehendak Tuhan sudah. Tapi kalau kita hafal surah Yasin, Yasinnya kada dibaca lagi, Yasinnya kada diamalkan lagi karena sibuk berdagang, sibuk berhuma, sibuk manuri, sibuk mencari dunia. Akhirnya Yasin nggak diingat laginya. Nah itu nama meninggalkan Quran ngarannya. Nah itu berdosa genalnya. Rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslimin, kami riwayatkan dalam dua sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ta'ahadu hadzal Qur'ana, peliharalah, jagalah oleh kalian hadzal Qur'ana, akan ini Al-Qur'an. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di kekuasaannya, yaitu Allah. Demi Allah ya Rasulullah, lahuwa, sungguh dia Quran, asyaddu tafallutan, lebih cepat hilang, lebih cepat lepas, minal ibili, daripada unta, bi uquliha, pada ikatannya. Unta tuh liar gagah, dilepas jeretannya itu laju bener hilangnya, laju bener cepat bener hilangnya. Ternyata ada yang lebih cepat daripada unta nang bakas berjeret, dipacul jeretannya hilang. Bahkan kadang-kadang daripada gagahnya unta tuh nya nang hatang berjeret, diamuknya nya begagah pacul jeretannya hilang. Nah ternyata ada yang lebih cepat daripada itu, Quran dong. Yasin kada baca seminggu banyak hilangan, banyak kada ingatnya lagi. Warawaina fi sahihaihima, kami riwayatkan dalam dua sahih keduanya, Bukhari dan Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, innama mathalu sahibil Quran, hanya saja perumpamaan sahibil Quran, penghafal Quran, kamathalil ibilil muaqqalati, seperti perumpamaan unta al-muaqqalah, yang diikat. In ahada alaiha, jika dia rawat, dia jaga atas unta itu, amsakaha, menahanlah dia akan untanya tadi. Unta nang diikat itu dijaga, dirawat sampai jinak, awet.
Wa in atlaqaha, jika dia lepaskan jaratan unta itu, zahabat, hilanglah itu unta. Nah, Quran kayak itu juga, bila kita kada memelihara, kada menggaduhi, kada menjagai, hilang. Wa rawayna fi kitab Abi Dawud wa Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, uridat alayya ujuru ummati, ditampayakan atasku ujuru ummati, pahala umatku, hattal qadzatu, sehingga kotoran, yukhrijuhar rajulu minal masjid, yang mengeluarkan akan kotoran itu ar-rajulu, seseorang, minal masjid, di masjid, dia keluarkan dari masjid. Itu nampak juga pahalanya. Nabi melihat. Napa pahalanya? Pahalanya ada kotoran di masjid, ada tahi cacak di masjid. Pahalanya tuh dilihat akan Tuhan jolawan Nabi sampai ke situ-situ. Napa ganjarannya? Napa? Saikong bidadari. Ada tahi cacak, saikong bidadari tak? Buangnya. Jadi bila jadi kaum masjid banyak bini kena. Bini bidadari. Wa uridat alayya dzunubu ummati, ditampayakan atasku dzunubu ummati, dosa umatku. Falam ara, maka tidak aku lihat, dzamban, dosa, a'zama, yang terlebih besar, min suratin minal Qur'an, daripada surah dari Al-Qur'an, aw ayatin utiyaha, atau ayat yang didatangkan akan ayat itu rajulun, seseorang. Orang ini sudah diberi Tuhan Al-Quran, diberi Tuhan satu ayat daripada Al-Quran, artinya dihafalakan Tuhan nya, thumma nasiyaha, kemudian dia melupakan akan itu ayat atau surah. Dihafalakan Tuhan sudah surah Sabihis, soalnya kada dilelencarinya lagi, kada dibacanya lagi, pas kada ingat lagi. Takallama Tirmidzi fi, berbicara Tirmidzi pada ini hadis, adanya pada sanad itu ada masalah tuh kada sahih derajatnya ini hadis. Warawayna fi Sunan Abi Dawud, kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud, wa Musnadid Darimi, Musnad Imam Ad-Darimi, an Sa'ad bin Ubadah, daripada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi, man qara al-Qur'ana, barang siapa membaca Al-Qur'an, thumma nasiyahu, kemudian dia melupakan akan Quran itu, laqiyallaha ta'ala, bertemu dia akan Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ajzam, terpotong anggota. Ajzam itu terpotong anggota, kada sempurna berdapat Allah. Faslun fi masaila wa adabin yanbaghi lil qari al-i'tina'u biha. Allahu a'lam. Karena bisa saja baca juga. Bila saat berkitab pemulaan kena kau menyimak. Karena sudah kau menyimak penando. Ini nang dibaca guru, dibaca sidin, nah meringi. Karena akhirnya kena kawa penando, ini artinya ini artinya ini. Buktinya kau mendebit. Nah, kalau mencatat pinandu, semakin pinandu terus tuh asal mau belajar.
Akhirnya kena kaum baca surah. Kada kawapang dari kita bim salabimnya mulai ilmu tuh kada datang di dalam tarot kada. Ilmu tuh bukan di bungin. Ilmu tuh bukan di Nurul Muhibbin Barabai. Ilmu tuh bukan di Martapura. Ilmu tuh bukan di Mesir. Ilmu tuh bukan di Tarim. Ilmu tuh bukan di Madinah. Ilmu tuh bukan di Makkah. Ilmu tuh di mana? Di kesungguhan. Bila ikam punya hati nang sungguh menuntut ilmu, Allah beri. Di mana aja ikam mengaji? Di mana aja ikam mengaji? Ikam mengaji di atas langit. Jibril murid peguruan. Amun ikam pada sungguh, ada dapat ilmu. Menikah pada sungguh, jadi ilmu itu bukan di tempat, ilmu itu di kesungguhan hati. Bila kamu sungguh hendak dapat menuntut ilmu, Allah berikan. Allah juli man jadda wajada. Siapa bersungguh-sungguh wajada, dapatlah dia. Ya kalau itu bujur jadi prinsip kita dalam menuntut ilmu. Man jadda, siapa bersungguh-sungguh wajada, dapatlah dia. Jangan diarahkan ke lain. Man jadda, siapa bersungguh-sungguh harus jadi milikku. Ada mesti itu, ada mesti dunia itulah. Jadi habis isane acara di sini, rakakan karpet karena dibungkas dengan dewan guru berkumpulan. Jadi perkenalan saya kayak kamu tahu. Jadi ini guru si anu. Saya kira penandu guru-guru pesantren dok. Jangan digipak di tengah jalan kena. Lawan kena hanya berkenalan antara karena bila sudah guru-gurunya kenal ikam ini kena hanya kena berkenalan antara santri putra, santri baru dan santri lawas. Kenalkan ngaran ulun Ipul misalnya. Ada dah juran. Karena santri putra. Jadi kenal. Hanya kena batur kelas sudah dia. Cuma sementara nih santri baru nih disuruh malah belajar wirid sembahyang dahulu. Wirid sembahyang. Saya kira hafal wirid sembahyang. Kalau jadi imam kah kayaknya. Hanya seminggu masuk pesantren bulik baru jadi imam sudah wani. Bangga kuitan eta, bangga senang kuitan. Niat membahagiakan kuitan kan, membahagiakan Rasulullah. Bila kuitan ikan gembira, bahagia, Rasulullah gembira benar karena ikan jadi anak nang bakti. Non kuitan. Doa orang tua itu melebihi daripada doa 70 wali kutub. Doa ulwal liwaladih ka doain nabi li ummatih. Doa kuitan bagi anak seperti doa nabi bagi umat. Lebih hebat daripada doa wali.
Jadi penting benar ikam ni dalam menuntut ilmu ni minta doa lawan kuitan setiap ikam bulik atau apa, doakan mak lah, doakan mbak lebah lah, doakan mami, doakan papi misalnya. Sekira ulun ni dapat ilmu nang bermanfaat, sekira ulun ni jadi orang alim, kada apa-apa ikam minta lawan kuitan. Bahkan lebih daripada itu mak doakan ulun sekira jadi wali. Habib Ali gitu sih den. Habib Ali gitu sih den baca manaqib wali sih den. Belapor lawan nang mama mak misi wali anu main karamatnya ini. Karamatnya berdapat Rasulullah. Doakan mak lah segiluni berdapat Rasulullah. Nang mama berdoa. Akhirnya Habib Ali dikenal salah satu wali nang melihat langsung Rasulullah secara bangun bukan dalam mimpi, lalu belajar lawan Rasulullah. Jangan terjadi mana simtut durar nita. Simtut durar itu ada hubungan khusus dengan Rasulullah ketika mengarang itu. Berkat siapa? Berkat dua kuitan. Kita jarang itu datang kuitan mak doakan ulun malah sekira ulun jadi wali adalah ikan mengisah kita. Bapak pada doakan malah sekira ulun artinya bakaramat. Ada apa? Ikan kuitan ikam mah. Sekira ulun bakaramat bisa berjalan di banyu lah jangan itu. Jangan minta aja itu. Ada baik. Tong sulap kan kau. Berjalan di banyu juga. Jadi minta karamat nang mulia, karamat nang sesungguhnya yaitu istiqamah dalam taat. Berdapat Rasulullah. Minta bujur-bujur dengan kuitan itu. Ikan untung. Bisi kuitan, menghakun mendoakan. Kalaupun sudah wafat kuitan, doakan sidin. Bila para kubur ziarahi kuburan sidin. Yakin aja sidin mendoakan lawan kita. Setiap amal yang kita gali di dunia ini sampai ke sidin pahalanya. Maka sidin gembira, bahagia. Nah, jadi siapa kajagin ngatakan jadi habis sisa sino pasang alat di muka tu anda ke karpet, mana karpetnya hilang dan nah kisah gendiban guru dudukan di muka. Yang menikah melihat guru-guru nang ganteng-ganteng. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin ar-rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا واهدنا توفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله.